Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan untuk menghadapi bangsa Romawi. Pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah, ayah Usama bin Zaid, bertempur melawan Nasrani Arab plus Romawi dalam perang Mu'tah. Dalam perang itu, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu terbunuh syahid. Khalid bin Walid lalu mengambil alih komando pasukan dan berhasil menyelamatkan pasukan kembali ke Madinah. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan untuk menghadapi bangsa Romawi. Ketika pasukan sampai di Tabuk, mereka tidak bertempur dengan pasukan Romawi atau Nasrani Arab. Mereka malah sepakat membayar upeti dengan mengambil perjanjian damai. Pasukan muslimin tinggal di Tabuk selama 20 malam, lalu kembali ke Madinah. Pada tahun 11 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali lagi mengirim pasukan untuk memerangi Romawi di daerah Balko dan Palestina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu sebagai pemimpin para sahabat. Ketika pasukan telah berangkat dan sampai di daerah Jurf, 3 mil dari Madinah, terdengar kabar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan pun kembali ke Madinah. 3 hari berselang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan seseorang untuk menyuruh kaum muslimin agar jangan ada seorang pun dari pasukan Usama di Madinah, melainkan ia harus keluar menuju pos pasukannya di Jurf. Ketika itu, sebagian sahabat menyarankan agar pasukan tidak usah diberangkatkan ke Syam. Alasan mereka, pasukan tersebut adalah kekuatan terbesar kaum muslimin. Seandainya mereka semua berangkat, maka Madinah akan menjadi sasaran empuk untuk diserang oleh bangsa Arab yang murtad. Dari Jurf, Usama bin Zaid mengirim Umar bin Khattab ke Madinah untuk meminta izin Abu Bakar memulangkan pasukan. Usama menyampaikan, "Bersama pasukanku, tokoh kaum muslimin, dan sebagian besar mereka, aku mengkhawatirkan keamanan Khalifah Rasulullah, kota Madinah, dan kaum muslimin di dalamnya kalau diserang oleh kaum musyrikin." Akan tetapi, Abu Bakar tetap bersikeras dengan keputusannya, seraya berkata, "Demi Allah, Zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Seandainya anjing-anjing menyeret kaki istri-istri Rasulullah SAW, aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usama. Aku tidak akan menarik pasukan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW, dan aku tidak akan melepas ikatan panji perang yang diikat oleh Rasulullah SAW." Ternyata keputusan Abu Bakar tepat. Tidaklah pasukan Usama melewati perkampungan Arab, melainkan orang-orang Arab berkata, seandainya mereka kaum muslimin sudah tidak punya kekuatan, tidak mungkin mereka memberangkatkan pasukan ini. Maka suku-suku Arab mengurungkan niat mereka melakukan apa yang mereka rencanakan, menyerang Madinah. Masalah lainnya adalah sebagian Ansor meminta agar Usama bin Zaid diganti dengan seorang lebih tua umurnya. Mereka mengirim Umar untuk membujuk Abu Bakar. Mendengar hal itu, Abu Bakar meloncat dan menggenggam janggut Umar seraya berkata, "Ibumu telah kehilanganmu, wahai Ibnu Al-Khattab. Rasulullah yang mengangkatnya menjadi pemimpin, dan engkau menyuruhku mencopot jabatannya." Setelah itu, Abu Bakar ikut mengantar pasukan Usama. Usama menaiki kendaraan, sedangkan Abu Bakar berjalan kaki. Usama berkata padanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah tungganganmu, atau aku akan turun." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik tungganganku. Aku hanya ingin kedua kakiku berdebu di jalan Allah, walaupun sesaat." Abu Bakar berkata, "Kalau engkau tidak keberatan, bantulah aku dengan tidak membawa serta Umar." Usama pun memenuhi permintaannya dan mengizinkan Umar untuk tinggal di Madinah, membantu Abu Bakar. Pasukan Usama tidak mengalami pertempuran,
Tapi, efek yang ditimbulkan sangat besar bagi bangsa Romawi dan bangsa Arab yang hendak murtad. Pasukan ini mendatangi suku Qada'ah dan terus ke daerah Abel. Pasukan ini selamat dan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Sampai orang-orang Romawi berkata, "Ada apa dengan orang-orang ini? Baru saja pemimpin mereka atau Rasulullah meninggal. Mereka malah langsung menyerang negeri kita." Wallahu a'lam.